Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singgapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan merenungkan Injil Lukas ya. Di pasal ke-16 ayat 10 sampai 18. Judul perikopnya setia dalam perkara yang kecil. Nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Amin ya. Amin. Di sini Tuhan Yesus mengajar ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini juga dialami manusia juga ya, yang ada di muka bumi ini. Khususnya orang-orang yang memimpin, entah memimpin perusahaan, memimpin organisasi, atau membawahi orang-orang. Pasti pimpinan atau atasan tersebut juga menilai anak buahnya ya. Bagaimana seseorang bisa dipercayakan suatu perkara yang besar apabila perkara-perkara kecil saja dia tidak lakukan dengan baik, jujur, atau benar. Bagaimana bisa seseorang dipercaya bila tidak bisa melakukan hal yang benar terhadap perkara-perkara kecil?
maka ia dipastikan juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Perkara-perkara kecil saja yang tekanannya kecil, dia tidak bisa jujur, tidak bisa benar, tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa memegang suatu perkara besar di mana tekanannya pasti banyak, dan dia harus melakukan hal yang benar juga terhadap perkara-perkara besar yang harus dia terima. Bagaimana seseorang bisa dipercaya kalau dia dipercaya jabatan yang kecil saja, dia melakukannya dengan tidak jujur. Dia korupsi, padahal cuma apa? Pegang kas. Bagaimana bisa dia dipercaya menjadi gubernur atau pimpinan suatu bangsa? Perkara kecil saja yang hanya memegang kas, contohnya ya, dia bisa tidak jujur. Bagaimana dia bisa dipercayai memegang perkara-perkara besar? Bagaimana dia bisa melakukannya dengan benar? Ini Tuhan sudah kasih tahu dari 2000 tahun yang lalu. Hal yang kecil, pekerjaan kecil, perkara kecil yang dia bisa lakukan tanpa ditekan siapapun, dia bisa tidak jujur. Contoh pegang kas RT, kan tidak ada tekanan ya, karena lingkupnya cuma berapa puluh. Dia bisa tidak jujur, umpamanya seperti itu. Atau pegang kas kelas, bisa tidak jujur padahal perkara kecil. Bagaimana kalau dia dipercayai perkara-perkara besar? Hal-hal besar, ketidakjujuran apalagi yang akan dilakukan orang tersebut. Perkara kecil saja dia tidak lakukan dengan benar. Tuhan katakan, bila dia tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dipastikan juga dia tidak akan benar dalam perkara-perkara besar. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Kecuali dia bertobat ya, Roh Kudus turun seperti yang diterima Saulus yang berubah namanya menjadi Paulus. Itu karena apa? Campur tangan Tuhan. Roh Kudus campur tangan. Tapi kalau dia manusia biasa, dipastikan perkara kecil dia tidak bisa benar. Dipastikan saat megang perkara besar dia juga tidak benar. Perkara kecil tidak ada tekanan, bisa tidak benar, apalagi perkara besar di mana tekanannya banyak. Amin ya, benar-benar memperjelas kita. Tuhan Yesus dari 2000 tahun yang lalu sudah mengajarkan hal ini kepada umatnya. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, Tuhan Yesus katakan kemarin juga katakan mamon yang tidak jujur. Jadi uang saat itu dikatakan tidak jujur. Mamon yang tidak jujur saja bisa tidak setia. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bagaimana bisa dipercayakan surga? Kalau perkara mamon saja yang dikatakan Tuhan mamon tidak jujur saja tidak bisa dipercaya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Bila kita menjadi pegawai saja tidak jujur, bagaimana bisa ada orang yang mempercayakan proyek-proyek kepada orang yang tidak jujur itu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Dikatakan di sini kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita harus punya iman kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan buka jalan untuk berkati. Tapi tidak bisa kita mencintai Allah dan mencintai mamon. Maksudnya di sini kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mamon yang tidak jujur itu, dan kita dengan melakukan hal itu bisa berkata aku mencintai Allah. Tidak bisa.
Tidak mungkin orang yang mencintai Mammon dengan sebegitunya bisa mengatakan aku mencintai Allah, itu tidak mungkin. Tuhan yang katakan sendiri. Karena saat seseorang mencintai Allah dan dia melakukan segala sesuatu dengan benar, dengan jujur, berarti dia percaya Allah akan memberkati dia. Kalau dia menyelamatkan dirinya, seperti yang kemarin ya, bendahara yang tidak jujur, walaupun dikatakan cerdik ya, dia tidak mencintai Allah karena dia lebih mencintai Mammon. Mammon yang tidak jujur dikatakan Tuhan. Ini benar-benar memperjelas kita ya. Jadi jangan bilang ya kalau orang yang korupsi itu mencintai Tuhan. Di sini Tuhan katakan sendiri, orang itu tidak bisa mencintai Mammon dan mencintai Allah. Kejujuran itu satu paket dengan mencintai Allah. Melakukan hal benar itu satu paket dengan mencintai Allah. Amin ya. Amin. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Jadi saat Tuhan berkata seperti itu, orang-orang Farisi yang dikatakan Tuhan di sini menjadi hamba-hamba uang itu mencemooh Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus berkhotbah mengenai hal ini, di mana dikatakan kalau mencintai Mammon pasti tidak mencintai Allah. Harus setia dengan perkara kecil, karena kalau tidak setia dalam perkara kecil, bagaimana bisa setia dalam perkara besar? Kalau tidak benar dalam perkara kecil, bagaimana bisa benar dalam perkara besar? Saat berkhotbah hal ini, orang-orang Farisi mencemooh Tuhan Yesus. Dikatakan di sini hamba-hamba uang itu. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu telah membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian semua itu membenarkan diri di hadapan orang. Orang Farisi dikatakan Tuhan kelihatan benar di hadapan manusia. Tapi di sini dikatakan, tetapi Allah mengetahui hatimu. Kamu pengen kelihatan benar di hadapan manusia, tapi Allah itu mengetahui hatimu. Ini yang Tuhan Yesus katakan sendiri di hadapan orang-orang Farisi. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Itu Tuhan Yesus katakan sendiri. Apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Orang-orang dunia mengagumi orang-orang Farisi. Karena apa? Mereka kelihatan benar di hadapan orang-orang, tapi Tuhan mengetahui hati. Dan Tuhan di sini katakan apa yang dikagumi manusia itu dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Di sini dikatakannya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Dikatakan di sini Tuhan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Padahal Tuhan katakan kan, hidup itu adalah kasih karunia dari Tuhan, di mana dikatakan keselamatan adalah rahmat dan belas kasihan dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus. Manusia hidup oleh karena iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Tapi kan di sini Tuhan Yesus mengetahui hati ya. Jadi kalau mencintai Tuhan, berimanlah dengan sebenar-benarnya, berimanlah kepada Tuhan, karena rahmat dan belas kasihan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus.
Berimanlah kepada Tuhan. Satu paket, jujur, benar, semuanya itu satu paket. Karena dikatakan kalau mencintai orang tidak mungkin mencintai Allah. Karena kalau mencintai Allah, Tuhan bisa memberkati manusia itu. Seperti Daud, seperti Abraham. Dikatakan di sini Tuhan mengingatkan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Di sini Tuhan Yesus katakan sendiri bahwa langit dan bumi itu lebih mudah lenyap daripada hukum di kitab Taurat batal. Kita tahu Tuhan Yesus itu menyempurnakan hukum Taurat, dimana kita tidak bisa mungkin melakukan 100% apa yang dilarang hukum Taurat kan. Maka Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Maka berimanlah benar-benar kepada Tuhan Yesus. Rahmat dan belas kasihan itu sendiri, karena Tuhan Yesus katakan bahwa bumi dan langit itu lebih mudah lenyap daripada hukum Taurat batal. Jadi kalau beriman kepada Tuhan Yesus, berimanlah sungguh-sungguh. Amin ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dikatakan Tuhan seperti ini ya. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita. Benar-benar mengajarkan kita. Ini loh perkataan Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada manusia. Wahai manusia, pandang orang sekelilingmu. Bahwa orang-orang sekelilingmu bila melakukan hal yang benar dalam perkara-perkara kecil, jujur dalam perkara-perkara kecil, maka dia benar juga setia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini yang Tuhan Yesus yang mengajarkan. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa melakukan hal yang benar di perkara besar apabila melakukan perkara kecil yang tekanannya kecil? Dia tidak jujur, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya terhadap yang dipegangnya tersebut. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Terkecuali ada Roh Kudus yang mengubahkan, seperti Saulus yang benar-benar Tuhan Yesus yang menjamah. Ini benar-benar mengajarkan kita untuk dapat mempertimbangkan baik-baik dalam menilai seseorang. Ini pengalaman Tuhan Yesus sendiri, ajaran Tuhan Yesus sendiri. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.